Kepada kita sebenarnya dengan berpelindungkan Santo Benediktus Bapak Nedi ini, ya, karena Benediktus itu berarti yang terberkati, maka Tuhan juga pasti memberkati dia. Dan itulah yang telah ditunjukkan Tuhan di saat-saat menjelang ia meninggal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu, Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah, segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinaan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada kata-kata Latin yang bunyinya begini, nomen is omen, nama mewakili pribadi yang bersangkutan. Kenapa dalam gereja Katolik orang itu dibaptis dan namanya harus punya santo santa pelindung? Supaya santo santa pelindung itu merasa memiliki dan kita merasa dimiliki oleh santo santa pelindung, karena tugas mereka adalah jadi wakil kita di hadapan Allah untuk mendoakan kita di kalangan para kudus di surga dan selalu menjadi penyalur rahmat Allah untuk kita. Makanya Bapak Ibu, pertama, saya mau katakan kepada kita, kalau mau kasih nama anak, jangan nonton sinetron dan drama Korea. Itu bukan orang kudus. Kita kan cari yang tren. Siapa bintang yang lagi tren di drama Korea, di sinetron, itu dijadikan nama anak. Itu pendosa kelas berat. Bagaimana dia doakan kita nanti? Dengan ini juga saya mau mengatakan kepada kita, sebenarnya dengan berpelindungkan Santo Benediktus Bapak Nedi ini, ya, karena Benediktus itu berarti yang terberkati, maka Tuhan juga pasti memberkati dia. Dan itulah yang telah ditunjukkan Tuhan di saat-saat menjelang ia meninggal. Tadi malam tuh waktu pulang, kata Romo Cece, waktu dia kasih perminyakan itu sudah dingin semua dan dia sudah mulai ragu nih apa bisa bertahan atau tidak. Tapi dia merasa bahwa ya, yang penting sudah diselamatkan dengan perminyakan. Berarti kan karena dia diberkati Tuhan, diberi kesempatan terakhir untuk tetap mencicipi sakramen perminyakan. Kalau tidak diberkati Tuhan, pasti tidak dapat. Itu contoh bahwa dia terberkati.
Malam hari ini kita juga merayakan Ekaristi untuk beliau. Dan lagi-lagi karena terberkati, maka walaupun selama beberapa hari hujan lebat, mendung, dan di sini banjir, sore ini atau malam ini bagus kan? Kalau saja masih hujan dan mendung seperti kemarin, kira-kira bagaimana rasanya kita merayakan Ekaristi malam ini? Dan yang paling penting, bacaan suci yang gereja pakai hari ini waktu kita mendoakan beliau, itu bicara tentang awal dan akhir dari hidup kita. Coba Bapak Ibu membayangkan, waktu Tuhan telah menciptakan manusia dari debu, dalam bacaan pertama, dia melihat modelnya bagus. Semua manusia yang diciptakan Tuhan itu modelnya bagus. Yang membuat tidak bagus itu bukan karena hasil ciptaannya yang tidak bagus, tapi mata kita yang memandang dan menilai yang tidak bagus. Sehingga untuk orang-orang yang diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah, lalu ada perbedaan. Ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang hitam manis, ada yang putih. Tapi itu sebenarnya karena penglihatan manusia. Tuhan sendiri tidak pernah menciptakan dengan perbedaan, ada yang lebih hebat, ada yang tidak lebih hebat, ada yang cantik, ada yang ganteng. Itu kan kata-kata yang disematkan oleh manusia. Manusia yang menilai ini ganteng, ini tidak ganteng, ini pas-pasan. Tapi Tuhan sendiri menciptakan semua orang itu sebagai gambar dan rupa. Sehingga biar tidak ada potongan kelihatannya, itu tetaplah gambar dan rupa Allah. Karena yang paling penting dari manusia bukan rupanya, tapi hatinya. Itu kan yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil. Jaga hati itu penting karena akar dari segala kejahatan ketika kita tidak jaga hati. Jadi segala macam bentuk kejahatan itu seperti pikiran jahat, perzinaan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, sombong, bebal. Semua yang jahat timbul dari dalam dan menajiskan orang, dan pusatnya di hati. Nah, bagaimana kita jaga hati supaya tidak menjadi sumber kejahatan? Tadi yang mungkin sudah dengar khotbah tadi pagi atau yang bisa di gereja, saya mengatakan bahwa kita tidak usah takut ketika dinilai negatif dan jahat oleh orang. Karena ketika orang menilai kita jahat dan tidak baik, dosanya bukan ada pada kita, tapi pada orang yang menilai kita jahat dan tidak baik. Apalagi kalau kita baik-baik saja, tapi orang bercerita tidak baik tentang kita. Kan banyak begitu. Kita baik-baik saja, tapi orang buat cerita tentang kita tidak baik-baik saja. Tapi tidak usah takut Bapak Ibu, kalau orang bercerita tidak baik tentang kita, tidak usah dipeduliin. Kata Yesus, jangan masukkan di hati, masukkan saja di perut, biar keluar lewat kotoran. Jadi kalau dengar gosip, isu, cerita miring tentang kita, jangan taruh di hati, biar tidak makan hati. Taruh langsung di perut supaya kita pergi beol, keluar dia. Kalau taruh di hati, itu yang membuat Anda tersiksa, kepikiran, tidak tenang. Karena hati lalu menjadi tempat menyimpan banyak masalah yang sebenarnya bukan masalah, tapi cuman karena dipermasalahkan orang. Karena hidup itu kadang-kadang bagi kita bukan masalah, tapi orang permasalahkan hal yang bukan masalah. Itu yang sesuatu itu menjadi masalah. Jadi jaga hati. Yang paling penting adalah jaga hati supaya pikiran dan kata-kata kita tidak melahirkan pikiran negatif dan kata-kata yang negatif. Maka masih ingat khotbah waktu kita misa di Karang Taruna itu. Salah satu cara menginvestasi surga adalah positive thinking dan positive speaking. Jadi jaga pikiran supaya tetap positif, dan jaga mulut supaya bicara positif. Jangan banyak pikiran negatif dan bicara negatif tentang orang. Karena secara psikologis selalu ada kesimpulan, dan ilmu psikologi mengatakan, ilmu jiwa, orang yang suka berpikir negatif dan berbicara negatif tentang orang, sebenarnya dirinya itu yang negatif. Dia coba menutupi kekurangan di dalam dirinya dengan banyak menceritakan kekurangan orang, padahal dia punya lebih banyak buruknya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bapak-bapak sih kurang dia ya. Ibu-ibu ini, jangan banyak bicara hal negatif tentang orang, karena orang langsung tahu kita itu lebih negatif dari orang yang sedang kita bicarakan. Dan kita punya persoalan lebih banyak daripada orang yang kita persoalkan.
Jadi itu secara psikologis. Tapi secara spiritual yang saya mau katakan, Bapak Ibu, jaga hati ini penting karena itu adalah cara terbaik menginvestasi dan memelihara hidup. Nah, pada titik inilah kita bisa mengerti dan memahami kenapa waktu menciptakan manusia, Tuhan tambah hembusan nafas. Mungkin ada yang sudah mendengar atau mengetahui. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, mulai dari hari pertama sampai hari kelima, mulai dengan pemisahan air dan darat, gelap dan terang, lalu tumbuh-tumbuhan diciptakan, hewan diciptakan. Maksudnya bagaimana? Supaya kalau mau tumbuhan hidup, harus ada sinar matahari. Makanya Tuhan itu pisahkan terang dan gelap. Supaya tumbuhan hidup, harus ada air. Untuk apa tumbuhan ini hidup? Supaya nanti dia ciptakan hewan dan binatang dan mereka bisa makan dari tumbuhan itu. Setelah diciptakan hewan dan binatang, baru ciptaan lain dan kita manusia diciptakan terakhir supaya kita makan dari tumbuhan dan hewan itu, bukan makan hati. Dan menariknya, mereka ini hidup, namanya makhluk hidup ciptaan Tuhan, tapi Tuhan tidak menghembuskan nafas waktu menciptakan makhluk hidup itu. Giliran manusia, kan juga makhluk hidup manusia ini. Tuhan yang ciptakan, apapun yang Tuhan ciptakan pasti hidup. Tapi kenapa setelah Tuhan menciptakan dia dari debu, dia melihat baik lalu baru menghembuskan nafas? Artinya apa Bapak Ibu? Itu bukan nafas biasa. Kita itu selalu menarik nafas biasa. Semua orang menarik nafas, tapi apakah di dalam nafas itu ada roh Tuhan? Itu yang membedakan. Jadi ketika Tuhan menghembuskan nafas, Tuhan itu menghembuskan Roh Kudus tinggal di dalam jiwa kita yang lemah dan rapuh. Jadi menghembus Roh Kudus. Supaya apa? Roh Kudus itu membantu kita membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, apa yang perlu, apa yang tidak perlu. Sehingga di bagian akhir bacaan pertama itu, setelah menghembuskan nafas, Tuhan lalu memerintahkan Adam dan Hawa. Kamu sudah punya roh yang saya hembuskan. Sekarang saya ajar kamu supaya jangan makan buah dari pohon yang ada di Taman Eden ini. Karena mereka sudah diberikan roh untuk sadar dan paham ini ajaran Tuhan. Tapi karena masih ada roh jahat yang melekat dalam diri mereka, maka kemudian mereka tidak taat kepada kata Tuhan karena roh iblis lebih kuat. Makanya hari Minggu itu saya bilang apa? Yesus itu tidak dicoba iblis karena iblis tidak ada dalam dirinya. Kita manusia sudah auto ada iblis di dalam diri kita. Kenapa? Ya semua manusia diciptakan dari orang tua pingin main ya jadi anak kan? Benar kan Bapak Ibu? Orang buat anak itu bukan dengan tahu dan mau dia mau buat anak. Tapi karena mereka lagi pingin lalu mereka tidur bersama, efeknya ada anak. Coba Bapak Ibu cek ke dalam diri masing-masing. Apakah dulu waktu kamu buat anak, kamu berdoa dulu, Tuhan sekarang kami mau tidur bersama, kami buat anak, tolong Tuhan bantu. Kira-kira siapa yang buat begitu? Jujur. Susah kan? Udah enak, asik, hangat. Tidak ada lagi pikir begitu. Bahwa resikonya ada yang jadi, ada yang tidak jadi. Tapi penting juga untuk kita sadari. Kapan roh Tuhan dihembuskan dalam seorang pribadi setelah terbentuk di dalam rahim ibu? Kapan Bapak Ibu? Kamu yang sudah buat anak ini harus tahu. Kita tidak ya, brothernya. Coba, Om Luis, kapan roh Tuhan itu dihembuskan dalam diri anak yang kamu ciptakan waktu tidur bersama? Tidak tahu kan? Tidak sadar kan? Karena tidak dilakukan dalam roh Tuhan. Sebenarnya Bapak Ibu, inilah yang saya mau katakan kepada kita. Kapan roh Tuhan itu dihembuskan kepada kita? Bapak Ibu, kamu kalau tidur bersama lalu buat begitu, kamu bernafas enggak? Karena kamu hidup, kamu bisa tidur bersama. Ini belak-belakan saja omong kan. Dan harus bernafas kan. Tidak mungkin mayat bisa menciptakan anak kan. Hanya orang hidup yang menciptakan anak. Kamu sadar nggak bahwa nafas itu adalah saat di mana Tuhan menghembuskan nafas kehidupan itu kepada anak yang sedang kamu bentuk. Atau ada orang tua yang begitu buat anak langsung dia kasih nafas? Tidak ada. Berarti nafas itu adalah anugerah Tuhan. Artinya apa? Anak itu anugerah Tuhan. Jangan setelah dia lahir dan ada, kamu lupa Tuhannya. Dan kamu bilang itu anak saya. Dan banyak itu terjadi Bapak Ibu. Kenapa kemudian kamu habis ada anak, tidak bawa ke gereja, tidak bawa ke Tuhan? Karena pikir itu anakmu bukan anak Tuhan. Nah, masalahnya begini.
Yang punya nafas itu kan Tuhan. Kalau Tuhan cabut nafas itu, kau mau bagaimana? Kita boleh jaga anak kita, jangan ke sini, jangan ke situ. Tapi kalau Tuhan bilang saya mau ambil nafasnya, kita mau apa? Jadi untuk kita menyadari bahwa hidup itu anugerah Tuhan dan nafas itu adalah nafas yang dihembuskan Tuhan. Tugas kita adalah merawat supaya nafas itu jangan sampai didominasi dan dikuasai oleh iblis. Karena begini Bapak Ibu, iblis itu atau ular yang menggoda Hawa itu bukan ular yang sebenarnya. Kalau dalam penafsiran kitab suci di kitab Kejadian, ular itu sebuah perasaan yang ada dan bergejolak di hati Hawa untuk tidak taat kepada Tuhan, tapi lebih taat kepada gerakan jahat. Dan di dalam pribadi kita selalu ada roh untuk menggerakkan kita berlaku jahat. Seperti yang saya katakan hari Minggu, hati itu punya dua bilik. Bilik satunya punya Tuhan, bilik satunya punya hantu. Jadi lengah sedikit Tuhan kita biarkan hantu masuk. Itulah kenapa penting berdoa. Dan kita kalau lengah sedikit, gampang sekali setan masuk. Makanya waktu kita ngobrol sama mamanya Edo, cerita begini. Kenapa ya Romo? Kita itu ikut misa pagi misalnya, misa di gereja. Setelah kita ikut misa, kita rasa damai dan bahagia betul. Giliran pulang ke rumah, kita lihat di dapur ada yang tidak beres, langsung marah sudah kita. Padahal baru pulang misa. Revi geser-geser mamanya lagi. Terus saya bilang gini, terlalu jauh sampai di dapur ibu. Di pintu gereja saja, ketika kita sudah rasa enjoy dan nyaman waktu misa, pas kita keluar, kita ketemu orang yang omong terus kita dan benci kita. Masih bahagia? Iya ya Romo ya. Pasti langsung marah. Bisa jadi satunya belok ke kiri, satunya belok ke kanan, supaya tidak berpapasan. Kenapa? Tipis sekali perbedaan antara roh Tuhan dan hantu bekerja di dalam hati kita. Jadi Bapak Ibu, intinya begini. Hidup kita itu pergolakan antara kehendak Tuhan dan kehendak iblis di dalam diri kita. Kalau mau Tuhan lebih berkuasa, jangan lupa berdoa. Kalau kita lupa berdoa, maka iblis akan masuk dan berkuasa. Dan kalau iblis yang sudah berkuasa, masalahnya tiba-tiba kita mati, rohnya kemana? Padahal roh yang hidup dalam diri kita itu hembusan nafas Tuhan, dan ketika dia mengambil kembali nafas yang dia hembuskan itu yang dinamakan dengan kematian. Jadi mati berarti tidak ada lagi nyawa yang ada di dalam diri kita. Pertanyaannya, kemana nyawa itu? Kemana? Kita tidak tahu kemana. Tapi kalau kita mengacu pada Yesus yang mati di salib, Yesus sebelum meninggalkan, dia bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia serahkan kembali nyawa itu kepada Bapa. Dan dalam ilmu tafsiran kitab suci, namanya eksegese dan hermeneutika, penyerahan nyawa Yesus itu mengandung dua arti. Secara vertikal, dia kembalikan roh yang dia terima di padang gurun dan waktu dia dibaptis kepada Allah. Roh itulah yang menguatkan Yesus sehingga dia biar jatuh 3 kali memanggul salib, tidak mati. Biar dipukul, diinjak, ditombakin, tidak mati. Kenapa? Dia hidup oleh roh itu. Makanya Yesus itu tidak gampang mati. Yesus itu mati di salib bukan karena ditombakin kan? Tapi karena dia menyerahkan kembali roh itu kepada Bapa. Baru dia mati, bukan karena dipukul algojo. Sehingga anak-anak muda yang tablo itu jangan pikir kamu nanti mematikan Yesus karena kamu punya pukulan. Bukan. Karena roh Tuhan diambil kembali. Secara vertikal, Tuhan mengembalikan hidup itu kepada Bapa. Secara horizontal, dia menghembuskan itu untuk kita yang hidup. Sehingga nafas terakhir yang dihembuskan Yesus di salib itu secara vertikal dikembalikan kepada Bapa, secara horizontal dianugerahkan kepada kita. Kenapa kita kalau mati harus buat tanda salib? Harus ada salib. Itulah enaknya mati sebagai orang Katolik. Mati dalam salib Kristus. Kita akan memberkatikan Bapak Beni dengan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sampai dikubur juga dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu asiknya menjadi Katolik. Maka pesannya begini, sekali Katolik, tolong jadi Katolik. Karena masalahnya kalau mati ini, kita tidak mengatakan bahwa yang lain mati tidak masuk surga. Tidak. Tapi kita berani mengatakan bahwa Yesus menjamin dan menjanjikan kita surga.
Karena bahkan kepada penjahat yang disalibkan di sampingnya pun dia berjanji, hari ini juga engkau sudah berada bersama aku di dalam Firdaus. Yang penting bertobat. Jadi penjahat saja bisa masuk surga, apalagi kita yang jahatnya setengah-setengah ini kan. Tapi juga begini, jangan tunggu mau mati baru bertobat. Mumpung masih hidup, segeralah bertobat. Dan bagaimana caranya bertobat? Ya, itulah kalau kita manggarai itu kan penting setiap kali ada kematian, maknai lagu. Doing koega musegi. Oe mose dokong lino ho. Doing koego musegi. Ini Bapak Ibu. Doing koe artinya sadarilah hidup ini. Nekanggo oga karena sudah asik dengan kehidupan, asik dengan dunia, asik dengan pekerjaan, kamu lupa itu Tuhan, lupa gereja. Masalahnya kita akan sakit dan mati dan kita akan cari Tuhan lagi. Dan dalam kitab suci, kata-kata itu dibahasakan dengan berjaga-jagalah senantiasa dalam doa, karena kamu tidak tahu kapan saatnya Tuhan datang menjemput. Kalau dalam bahasanya orang MA, itu diingatkan dengan lagu If Tomorrow Never Comes. Kalau saja hari esok itu tidak datang, apakah kita sudah siap untuk mati? Bapak Ibu, seringkali saya mengatakan cara merawat jiwa dan cara menginvestasi surga cuma dengan dekatkan diri dengan Tuhan, terima sakramen-sakramen gereja, jangan lupa berdoa. Karena setiap kali terima sakramen gereja, kita dibaharui dalam roh Tuhan. Dan setiap kali kita berdoa, kita selalu mendekatkan diri dengan Tuhan. Dan selalu saya mengingatkan kita, banyak-banyak ikut misa, banyak-banyak minta misa, karena misa adalah investasi terbaik untuk kita dipersiapkan masuk surga. Semoga Tuhan memberkati Bapak Beni, sesuai dengan namanya Benedictus Nedi. Terberkatilah Bapak Nedi, dan semoga ia bahagia di surga, dan menjadi pendoa untuk istri, anak-anak, seluruh keluarga, dan kita semua yang ditinggalkan. Semoga Tuhan memberkati.